Dengan Netflix yang akhirnya untuk membeli Warner Bros. Kemarin, sepertinya ada sebuah indikasi bahwa kemungkinan besar Zack Snyder akan kembali untuk mengerjakan Snyderverse-nya di bawah pimpinan dari pihak Netflix. Waduh! Snyderverse is back or gimana nih? Bagus ya karena dari dulu udah berepic seperti benjilnya elemen komedi dalam kita semua yang udah pernah baca komedi movie ya. Be very careful with the next thing you say. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, seperti kalian tahu ya bahwa gue udah pakai outfitnya Batman Ben Affleck tuh, karena gue adalah fans berat bagi Batman-nya versi Ben Affleck, yang dimana itu adalah Batman paling brutal live action yang pernah gue lihat setelah eranya Christian Bale. Oke, yang dimana gue akui men, Ben Affleck is the perfect Batman and the darkest Batman yang pernah gue lihat di era live action kerapannya Zack Snyder. Makanya bisa gue katakan ya, mengenai film Batman versinya Ben Affleck itu mohon maaf banget itu kurang dikerjakan men, karena seharusnya kita mendapatkan Batman versi Ben Affleck itu di film solonya pak, yang berjudul The Batman, yang dimana film ini akan bersetting tepat setelah filmnya JL-nya Snyder Cut, yang dimana akhirnya Batman akan melawan sosok Deathstroke yang diperankan oleh Joe Manganiello alias Slade Wilson gitu coy. Tapi akhirnya itu film tidak kejadian pak ya, adeh. Oke, jadi seperti kalian tahu ya bahwa kemarin ada sebuah berita yang cukup menggemparkan dan udah pernah kita bahas di video di bawah ini pak. Netflix sudah membeli Warner Bros dengan seharga 82,7 miliar US dollar, yang dimana akhirnya Netflix sudah membeli semua berbagai macam semua aset yang melibatkan Warner Bros seperti Warner Media, Warner Kids, HBO Max, bahkan termasuk dengan DC-nya James Gunn, yang dimana Netflix masih mempertahankan James Gunn dan juga Peter Safran sebagai kepala untuk di studios yang satu ini pak. Oke, tapi setelah news ini akhirnya udah bocor ke publik, para fans Snyder Cut akhirnya udah mulai menyuarakan hal ini kepada pihak Netflix, bahwa mereka mendesak pihak Netflix untuk meriliskan sebuah project DCU-nya Snyderverse untuk mengakhiri proyeknya Zack Snyder di JL kedua dan juga JL ketiga, yang dimana itu merupakan sebuah proyek Zack Snyder yang sampai sekarang itu tidak pernah dilanjutkan karena saat itu Zack Snyder udah out dari Warner Bros Discovery. Makanya jikalau Netflix udah membeli Warner Bros ini, ada kemungkinan Zack Snyder akan bisa kembali untuk mengerjakan DCU-nya yang terdahulu, yang dimana harusnya itu proyek itu akan berakhir kepada Justice League yang ketiga, yang dimana semua para superhero akan berusaha untuk survive dari ancaman Superman di bawah kendalinya Darkseid, yang dimana adegan ini udah pernah kita lihat di bagian ending JL-nya Snyder Cut kemarin coy. Oke, tapi lagi-lagi ya mengenai Zack Snyder ini, apakah dia akan kembali kepada Netflix? Jawabannya adalah bisa jadi. Kenapa? Zack Snyder udah pernah ada hubungan kerjasama dengan pihak Netflix, yang dimana Zack Snyder pernah mengerjakan sebuah project film Rebel Moon dan juga project filmnya Army of the Dead. Tapi mengenai Rebel Moon, mohon maaf banget ya, itu film gak beres pak. Gua tuduh pak, gua tuduh sepanjang film gua auto tuduh pak. Di Instagramnya aja beliau ini selalu untuk ngeposting semua hasil karya dia di masa lalu, terutama dengan yang melibatkan DCU-nya dulu pak, kayak Man of Steel, BVS, bahkan keseruan di syutingnya JL, bahkan di internet, di sosial media. Semua para fans Snyder Cut ini akhirnya langsung bersuara keras agar supaya Zack Snyder bisa menciptakan hal ini untuk para fansnya. Emang sih kerapan si Om Snyder ini ya bisa gue katakan lebih out of the box, karena semua itu ada berbagai macam hal-hal yang eksperimental, bahkan banyak banget yang gak komik akurat, tapi mengenai eksekusinya by the way itu gokil cuy. Bahkan gue sebagai fans Batman, gue cinta banget dengan Batman-nya versi Ben Affleck man, yang dimana di film BVS aja, bahkan di filmnya JL itu ya,
itu bisa gue katakan Batman versi Ben Affleck adalah tokoh villain superhero yang paling oke banget di versi live action, Pak. Karena semua kostumnya ada, bahkan dia sebagai leader bagi tim JL ini ya, itu literally bener-bener ditujukan bahwa dia adalah seorang leader, Pak. Jadi ya gue sebagai fans bisa kagum banget dengan acting Ben Affleck yang dimana dia akhirnya bisa memerankan tokoh Bruce Wayne alias Batman yang makin gelap, coy. Oke, jadi ya, gue sebagai fans jujur sangat suka banget dengan versinya Batman Ben Affleck. Makanya gue bisa mengharapkan James Gunn bisa membuatkan Batman versi tua ini ke dalam project filmnya Batman The Brave and Bold, yang dimana penampakannya udah pernah kita lihat di animasinya Creature Commandos episode ke-6, yang dimana akhirnya Batman berhasil menangkap si Dr. Phosphorus ketika dia akhirnya menguasai klubnya si Penguin. Jadi ya pas gua ketika lihat bodinya itu adalah Ben Affleck banget, Pak. Udah tinggi, gempal, bahkan badannya itu gede banget, men. Karena Batman versi Gunn ini adalah Batman yang udah beroperasi di Gotham selama hampir 15 tahun lamanya. Sedangkan versi Ben Affleck itu adalah Batman yang udah beroperasi selama hampir 20 tahun, Pak. Dan gua jamin di kolom komentar ini pasti akan ada banyak banget para fans yang memperdebatkan mengenai hal ini, cuy. Waduh, makin panas dia. Waduh, kalau harapan gua sih banyak banget Pak yang mengenai CL-nya Snyder ini ya, yang dimana kalau seandainya Zack Snyder ini akhirnya kembali kepada pihak Netflix untuk meneruskan project yang satu ini, sepertinya gue bisa membayangkan bagaimanakah kechaosan di film JL kedua. Karena di end film JL pertama aja, akhirnya Martian Manhunter udah memberikan sebuah bentuk peringatan kepada Bruce Wayne alias Batman di bagian endingnya, bahwa sepertinya Darkseid akan kembali ke bumi untuk mencari Anti-Life Equation yang terjebak ke planet tersebut. Karena seperti kalian tahu ya bahwa Darkseid di versinya Zack ini ya adalah tokoh villain yang udah pernah menginvasi bumi sebelumnya pasca zamannya para dewa masih berkuasa seperti ada Zeus, Ares, bangsa Atlantis, bangsa Amazonian, semuanya masih ada. Bahkan juga para anggota Green Lantern Corps juga masih ada, cuy. Jadi sepertinya Zack Snyder akan berfokus untuk mengembangkan tokoh Darkseid ke filmnya JL2 dan juga JL3 sebagai bentuk development plot villain yang sangat mengerikan, cuy. Jadi sepertinya, di film JL kedua bahkan mungkin JL ketiga mungkin sepertinya akan jauh lebih chaos, man. Jauh lebih chaos. Waduh. Anti-life is found. We will use the old ways. Yang kedua, gue pengen tahu bagaimanakah hubungan antara Deathstroke dan juga Batman di filmnya JL ketiga ini. Karena Zack Snyder udah menggambarkan betapa kelamnya dunia ketika Darkseid udah menguasai bumi di bawah kontrolnya si Superman yang dikuasai oleh Anti-Life Equation. Setelah dia pada akhirnya kehilangan Lois Lane akibat dibunuh oleh laser beamnya Darkseid. Oke, jadi sepertinya hal itu akan digambarkan lebih kelam ke versi filmnya, dan mungkin saja visinya si Om Snyder ini ya akan jauh lebih brutal dari yang pernah kita kira, men. Oke, tapi sekali lagi ya, kita nggak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Tapi yang jelas mengenai teori ini ya mungkin cukup relevan ya. Anjir lah ya. Tapi ya, gue harus akui garapan Zack Snyder di versinya Man of Steel, PVS, bahkan JL sampai sekarang ya itu sebuah bentuk semesta DC paling tergelap ala-ala Snyder yang terbaik buat gua. Apalagi gue juga pengen tahu bagaimanakah peran Joker di filmnya JL ketiga, karena ya gue sebagai fans ketika pas gue lihat pertama kali Joker udah kembali ke versinya si Zack Snyder, gue juga agak kaget cuy, karena pada akhirnya Joker kembali tampil dengan tampilan yang begitu mengerikan dan gak se-cringe seperti filmnya Suicide Squad kerapan David Ayer tahun 2016, yang dimana pada akhirnya Joker dibuatkan dengan jauh lebih mengerikan dan juga lebih mengintimidasi, yang dimana perawakannya membuat kita callback kepada Jokernya versi Heath Ledger tahun 2008 kerapan Christopher Nolan. Waduh, gokil sih. Aduh Pak, itu adalah sebuah visi paling terkelam yang pernah gue lihat di era superhero sekelas DC, anjir, gila sih. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu kalau seandainya Zack Snyder akan kembali ke Netflix untuk mengerjakan DCU Snyderverse yang satu ini?
Tuliskan pendapat kamu dan juga opini kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.